Kemudian setelah mengencani dan menidurinya, Ted Bundy akan membunuh korbannya dengan sadis. Halo, selamat malam buat para penonton semuanya dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gua, Valen. Yap, malam ini kita akan membahas tentang seseorang yang mempunyai kelainan jiwa, cuy. Tapi di sini gua nggak bermaksud mengatakan kalau orang tersebut tuh ya idiot atau apa gitu ya. So, jadi malam ini yang akan gua bahas nih ya tentang orang yang berjiwa psikopat. Nah, buat kalian yang pastinya udah pada tahu dong ya, apa tuh psikopat tuh? Buat yang belum tahu, apa itu psikopat? Oke, jadi psikopat ini tuh adalah istilah kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang yang nggak memiliki perasaan, emosi, dan hati nurani. Namun, psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk kondisi ini ya cuy, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Tapi, psikopat juga banyak dibilang sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Namun, gimana nih jadinya kalau karakter psikopat itu dimiliki oleh seseorang yang justru mengerti tentang kejiwaan? Siapa dia? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi hal ini tuh pernah terjadi di Amerika Serikat. Jadi di Amerika ini tuh pernah ada seseorang psikolog dengan paras tampan cuy, yang bernama Ted Bundy. Nah, diketahui ternyata Ted ini merupakan seorang psikopat sadis yang telah banyak membunuh wanita-wanita cantik. Gak cuma itu aja cuy ya, Ted ini juga mengoleksi potongan-potongan kepala dari para korban yang disimpannya di apartemen. Ini ngerti tentang kejiwaan, tapi kok justru si Ted ini malah terlihat nggak punya rasa pri kemanusiaan gitu ya cuy. Nah oke. Jadi, si Ted ini nih lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 24 November tahun 1946. Dan dia ini adalah anak yang lahir di luar pernikahan cuy. Nah, untuk menutupi rasa malunya, sang ibu kandung Ted ini terpaksa harus merahasiakannya bahwa Ted adalah anak kandungnya. Dan justru malah si kakek nih dan neneknya yang diakui kalau mereka ini adalah orang tua kandung daripada Ted Bundy ini. Jadi si Ted ini adalah sebagai anak kandung mereka, dan sang ibu justru malah diakui sebagai kakak perempuannya. Ya, kalau dilihat-lihat ini sih kasihan juga ya cuy, karena si Ted ini nih malah beranggapan kalau ibunya ini tuh sebagai kakak perempuannya gitu loh. Namun ya namanya bangke gitu cuy ya, cepat atau lambat ini pasti tercium dan ketahuan juga cuy. Pasalnya suatu ketika Ted ini udah tahu nih kalau ternyata perempuan yang selama ini diketahui sebagai kakak kandungnya itu justru sebenarnya adalah ibu kandungnya. Ya pastinya semua orang juga bakalan sedih dan terpukul cuy ketika mengalami hal tersebut. Nah, saat mengetahui fakta tersebut, kalau orang yang selama ini dikenal sebagai kakak kandung adalah ibunya sendiri, Ted ini menjadi benar-benar syok dan mengalami kejatuhan mental cuy. Kemudian, sang ibu Ted ini menikah lagi. Namun hubungan Ted dengan ayah tirinya justru nggak pernah berjalan mulus dan baik. Dan upaya ayah tirinya untuk mendekatkan diri kepada Ted dengan keluarganya juga nggak pernah berhasil cuy. Nah, diketahui masa-masa kecil Ted ini tuh
nggak pernah bermain dengan saudara-saudaranya. Jadi Ted ini lebih sering memilih untuk menyendiri. Ini tuh gue ada temen ya yang sifatnya kayak gini cuy. Dia tuh lebih pendiam gitu loh, nggak banyak ngomong, nggak pernah ngumpul, dan kepribadiannya juga tertutup. Jadi sebenarnya orang-orang yang kayak gini nih yang harusnya kita waspadain cuy. Karena orang yang pendiam itu tuh biasanya mempunyai karakter yang kita nggak ketahui cuy. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Berawal trauma dengan hubungan asmara atau cinta pertama. Nah, meski tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penyendiri, Ted ini berhasil menjadi pribadi yang menonjol di universitasnya. Ya, berprestasi gitu cuy ya. Hal ini dikarenakan parasnya yang tampan dan otaknya yang cerdas gitu cuy. Dan Ted juga mendapatkan pacar pertamanya, yaitu bernama Stephanie, saat dia berkuliah di universitas pada tahun 1972. Namun sayangnya, percintaan mereka nih nggak berjalan mulus coy. Karena suatu hari Stephanie nih malah meninggalkan Ted tanpa alasan yang jelas. Nah, Ted yang sakit hati ini akhirnya terobsesi untuk menjadi kaya dan membuat Stephanie menyesal cuy. Kemudian setelah lulus kuliah, dia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye karismatik untuk Partai Republik. Ketika dirinya udah berhasil nih menjadi kaya raya, Ted akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Stephanie sampai si Ted ini berhasil meyakinkan perempuan itu untuk menikah dengan dirinya. Namun di saat seperti itu, Ted malah dengan sengaja meninggalkan Stephanie. Hal yang dilakukan Ted ini sama persis seperti apa yang dilakukannya Stephanie pada dirinya dulu cuy. Nah, dari sini udah kelihatan ya kalau memang sebenarnya Ted ini mempunyai dendam kepada Stephanie cuy. Dan sakit hati Ted pada Stephanie ini sepertinya belum juga terpuaskan. Sebab usai meninggalkan sang cinta pertamanya itu, Ted malah menjadi semakin gila. Karena dengan parasnya yang tampan, dia justru dengan mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya cuy. Mantap ya. Tetapi sayangnya para wanita tersebut hanya menjadi pelampiasan dendamnya Ted Bundy pada sang cinta pertamanya ini, yang dimana itu bernama Stephanie coy. Nah kan berawal dari satu orang malah harus melibatkan orang lain juga ya. Nah, para wanita cantik yang dikencaninya itu rata-rata nih ya, rata-rata memiliki paras yang mirip gitu cuy dengan si Stephanie ini, yaitu berambut panjang dan pastinya wajah yang menggoda ya. Kemudian setelah mengencani dan menidurinya, Ted Bundy akan membunuh korbannya dengan sadis, di mana Ted memotong dan mengambil kepala korbannya. Kemudian potongan kepala wanita-wanita cantik ini tuh disimpan di apartemennya sebagai kenang-kenangan Ted Bundy. Ya secara gitu ya, kepala manusia dipotong dan dikoleksi gitu tuh. Nah hal ini nih yang terbilang cukup aneh atau mengerikan gitu ya. Makanya Ted ini tuh dijulukin sebagai psikopat cuy. Nah nih ya, buat para wanita nih ya, kalian tuh harus lebih berhati-hati lagi dan lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Jangan pernah melihat dari penampilan luarnya aja. Oke? Nah, jadi gini ya cuy, Ted Bundy ini merupakan salah satu pembunuh berantai yang paling gila dalam sejarah, sehingga banyak orang yang pastinya nih pernah mendengar namanya. Namun hal yang bisa dikatakan lebih kejam lagi adalah selain sebagai pembunuh yang paling sadis,
Ted ini juga seorang pemerkosa, penculik, dan pencuri. Banyak gitu cuy tindak kriminalisme yang dilakukan oleh pria ini gitu ya. Jadi si Ted ini nih suka melancarkan aksinya dengan menculik korban perempuan, kemudian memperkosanya, lalu memotong-motong tubuh daripada korbannya cuy. Namun khusus bagian kepala, Ted ini selalu simpan sebagai oleh-oleh. Ini sih udah benar-benar sadis ya cuy ya. Kepala manusia disimpan nggak tuh ya kan? Dan suatu ketika si Ted ini harus menghentikan nih aksi kejamnya itu, dikarenakan ada salah satu dari korbannya yang berhasil lolos dan melarikan diri. Kemudian wanita tersebut melaporkan kejadian terkait ke pihak berwajib. Dan Ted ini akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Menurut pengakuannya, diketahui kalau si Ted ini tuh udah membunuh kurang lebih 30 orang wanita yang berambut panjang dan menyimpan potongan-potongan kepala tersebut di apartemennya cuy. Nah, sebelum dieksekusi pada tahun 1989, Ted Bundy ini mengaku telah menculik dan membunuh dengan total 30 wanita. Tapi walaupun demikian, pengakuan dari Ted ini diragukan cuy. Karena pihak berwajib merasa nih kalau korban dari si Ted ini berjumlah lebih banyak lagi dari apa yang dia katakan cuy. Kemudian setelah menjalani persidangannya, akhirnya Ted ini dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Lalu jenazah Ted kemudian dikremasi. Namun sebelum menjalani hukuman mati, Ted Bundy sempat meminta nih agar abu dari jasadnya ini ditebar di pegunungan Cascade di Washington, di mana tempat tersebut adalah salah satu tempat yang pernah dia lakukan aksi pembunuhan kejinya itu cuy. Oke, cukup itu dulu ya pembahasan gua malam ini. Dan pesan gua buat wanita-wanita yang ada di luar sana. Ingat, jangan pernah menilai seseorang dari paras dan hartanya aja ya. Jadi sayangin tuh pasangan kalian kalau memang itu yang terbaik buat kalian. Semoga video malam ini bisa menghibur dan bisa memberikan informasi yang pernah terjadi di dunia. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Gua Valen, pamit undur diri dulu malam ini.